bertanya-tanya, apa yang sebenarnya menjadi mesin penggerak utama kemajuan sebuah bangsa di tengah persaingan global yang kian kompetitif? Kekayaan alam saja tidak lagi cukup. Fondasi terkuat suatu negara tidak terletak pada gedung-gedung penjangkar langitnya, melainkan pada kapasitas manusia yang menggerakkannya. Dalam cakrawala ekonomi publik, kita mengenal sebuah investasi yang melampaui angka dan modal fisik, yakni investasi pada kualitas hidup itu sendiri. Bagaimana raga yang sehat dan jiwa yang terdidik mampu mengubah peta perekonomian sebuah negara. Inilah pembahasan kami tentang sinergi antara kesehatan dan pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan ibu dosen yang kami hormati. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang ekonomi kesehatan dan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pembangunan suatu negara, sumber daya manusia atau SDM menjadi faktor yang sangat penting. Kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam, tetapi juga oleh kualitas masyarakatnya. Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan menjadi dua aspek utama yang harus diperhatikan. Ekonomi kesehatan merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ilmu ini membahas berbagai hal seperti pembiayaan kesehatan, pelayanan kesehatan, hingga kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan. Sedangkan ekonomi pendidikan adalah ilmu yang memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Pendidikan dianggap mampu meningkatkan kemampuan keterampilan, produktivitas, serta kualitas hidup seseorang di masa depan. Adapun kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan individu yang mencakup kesehatan fisik, kecerdasan, keterampilan, kreativitas, serta produktivitas dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Semakin baik kualitas SDM suatu negara, maka semakin besar pula peluang negara tersebut untuk berkembang dan bersaing di era globalisasi. Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Individu yang sehat cenderung memiliki kemampuan bekerja dan belajar yang lebih optimal dibandingkan individu yang sering mengalami gangguan kesehatan. Kondisi fisik dan mental yang baik akan membantu seseorang lebih fokus, aktif, dan produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, kesehatan yang baik juga dapat meningkatkan harapan hidup masyarakat. Dengan usia yang lebih panjang dan kondisi tubuh yang sehat, seseorang dapat berkontribusi lebih lama dalam kegiatan ekonomi maupun pembangunan sosial. Kesehatan juga berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Contohnya, pekerja yang sehat akan lebih jarang absen dan mampu menghasilkan kinerja yang lebih maksimal. Sebaliknya, jika tingkat kesehatan masyarakat rendah, maka biaya pengobatan akan meningkat dan produktivitas akan menurun. Tidak hanya itu, kesehatan juga berkaitan dengan kualitas generasi masa depan. Anak-anak yang mendapatkan gizi cukup dan pelayanan kesehatan yang baik akan memiliki pertumbuhan fisik dan perkembangan otak yang lebih optimal. Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian besar terhadap sektor kesehatan, seperti penyediaan fasilitas kesehatan, imunisasi, perbaikan gizi, serta jaminan kesehatan masyarakat. Dengan kesehatan yang baik, masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih produktif dan sejahtera.
Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pola pikir yang lebih luas. Pendidikan membantu individu untuk mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Dalam dunia kerja, pendidikan sangat dibutuhkan karena dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, biasanya semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Hal ini sangat penting dalam menghadapi perkembangan teknologi dan persaingan global saat ini. Dalam ilmu ekonomi, pendidikan sering disebut sebagai human capital investment atau investasi modal manusia, yang artinya biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan sebenarnya merupakan investasi yang akan memberikan manfaat besar di masa depan, baik bagi individu maupun negara. Pendidikan juga memiliki dampak sosial seperti menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas. Masyarakat yang berpendidikan umumnya memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya kesehatan, kebersihan, serta kehidupan sosial yang baik. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi langkah penting dalam menciptakan SDM yang unggul, produktif, dan mampu bersaing secara global. Kesehatan dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Seseorang yang sehat akan lebih mudah menerima pelajaran berkonsentrasi dan mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Sebaliknya, jika kondisi kesehatan terganggu, maka proses belajar juga akan terhambat. Contohnya, anak yang mengalami kekurangan gizi biasanya lebih sulit berkonsentrasi dan cenderung mengalami penurunan prestasi belajar. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan menjadi faktor pendukung keberhasilan pendidikan. Sisi lain, pendidikan juga mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi biasanya memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang pola hidup sehat, pentingnya kebersihan gizi, serta pencegahan penyakit. Hubungan timbal balik itu menunjukkan bahwa kesehatan dan pendidikan tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jika pemerintah hanya fokus pada pendidikan dan memperhatikan kesehatan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang antara pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan agar mampu menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. SDM yang sehat dan terdidik mampu bekerja lebih efektif, produktif, dan inovatif. Produktivitas yang tinggi akan meningkatkan hasil produksi barang maupun jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kualitas SDM yang baik juga meningkatkan daya saing negara di tingkat internasional. Negara dengan masyarakat yang memiliki pendidikan dan keterampilan tinggi biasanya lebih maju dalam bidang teknologi,
industri, dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas SDM juga membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai, masyarakat memiliki peluang kerja yang lebih luas serta kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Di sisi lain, masyarakat yang sehat akan mengurangi beban dan pengeluaran negara dalam bidang kesehatan karena angka penyakit dapat ditekan. Oleh karena itu, investasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan bukan hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga manfaat ekonomi jangka panjang bagi pembangunan negara. Negara-negara maju umumnya memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, sehingga mampu menciptakan SDM yang unggul dan perekonomian yang kuat. Contoh nyata upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat dilihat dari berbagai program pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam bidang kesehatan, terdapat program BPJS Kesehatan yang bertujuan meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program imunisasi, pencegahan stunting, serta penyediaan fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Sedangkan dalam bidang pendidikan, pemerintah menjalankan program wajib belajar 12 tahun, Kartu Indonesia Pintar, serta berbagai program beasiswa untuk membantu masyarakat memperoleh pendidikan yang layak. Program-program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan kesehatan dan pendidikan secara bersamaan. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan dua faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan berperan dalam menciptakan individu yang kuat secara fisik dan mental, sedangkan pendidikan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas. Keduanya saling berkaitan dan menjadi investasi penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan SDM yang sehat, cerdas, dan berkualitas, maka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa dapat tercapai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.